Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel Mari Berhitung 346 bersama saya, Mama Maulana. Kali ini kita akan membahas pengumuman akhir hasil seleksi CPNS, peserta yang dapat mengisi jabatan kosong, dan masa sanggah. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dengan klik tombol merah di bawah. Terima kasih teman-teman. Oke, kita lanjut saja. Ini berdasarkan surat edaran yang terbaru ya dari BKN teman-teman. Oke, kita akan bahas dari sini teman-teman. Ini adalah berdasarkan surat Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 teman-teman ya. Atau saya bahas ini dulu deh. Oke, ini saya dapat dari FB-nya BKN. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu, pernah saya share melalui video short, tapi hanya sedikit tentang ini saja ya, tentang pengumuman saja. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ini tuh pengumuman, kurang terlalu jelas teman-teman ya hasil downloadnya. Ini pengumuman terkait hasil integrasi ya teman-teman ya, integrasi SKD dan SKB. Yang pertama, pengolahan integrasi hasil SKD-SKB itu tanggal 13 sampai 14 Desember. Kemudian rekonsiliasi integrasi tanggal 15 sampai 17 Desember dan tanggal 20 Desember. Penyampaian hasil integrasi ini tanggal 21 sampai 22 Desember, teman-teman. Berarti mulai dari besok ya, hari Selasa. Kemudian pengumuman hasil seleksi oleh PPK instansi itu tanggal 23 sampai 24 Desember. Nah, hanya ini kemarin yang sempat saya sampaikan. Ini suratnya terbit tanggal 17 kemarin ya teman-teman ya, sangat telat untuk saya bahas, tapi nggak apa-apa, mungkin ada yang belum tahu. Pengumuman hasil seleksi itu tanggal 23 sampai tanggal 24 teman-teman. Kemudian masa sanggahnya itu dari tanggal 25 sampai tanggal 27 selama 3 hari ya teman-teman, sesuai dengan surat edaran. Masa sanggah itu selama 3 hari. Kemudian jawaban sanggah itu dari tanggal 25 Desember sampai 3 Januari 2022. Kemudian pengumuman pasca sanggah 4 sampai 6 Januari, penyampaian kelengkapan dokumen. Nah, pengumuman pasca sanggah ini yang sudah pasti teman-teman ya. Kalau masih pengumuman hasil seleksi ini teman-teman belum tentu aman ya untuk beberapa hal. Nah, pengumuman pasca sanggah itu tanggal 4 sampai 6 Januari, kemudian penyampaian kelengkapan dokumen tanggal 7 sampai tanggal 21 Januari, dan usul penetapan NIP CPNS itu tanggal 22 Januari 2022 sampai 22 Februari, teman-teman. Selama 1 bulan ya. Oke, kita lanjut ke surat edaran yang dikeluarkan oleh BKN, Permenpan RB maksudnya. Nah, kita mulai bahas dari pengumuman hasil akhir dan masa sanggah. Sebentar teman-teman. Kita mulai bahas dari pengolahan hasil integrasi ya. Pasal 48. Pengolahan hasil integrasi nilai seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Pengolahan SKB udah ini ya teman-teman ya, tahu pasti. Pengolahan hasil integrasi, pengolahan hasil integrasi nilai. Nah, SKD 40%, SKB 60%, ini teman-teman sudah pasti tahu. Kemudian dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama. Nah, ini kalau teman-teman punya nilai yang sama, di sini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya nilai yang sama, pengolahan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Nah, setelah dihitungkan nilai SKD-nya 40%, SKB 60%, tetapi dari teman-teman yang punya beberapa saingan mungkin ada nilainya yang sama gitu, maka akan dilihat secara berurutan. Pertama mulai dari nilai kumulatif SKD tertinggi. Jadi kalau hasil akhir kalian sama, yang pertama dilihat adalah nilai SKD tertinggi teman-teman. Kemudian jika nilai SKD masih tetap sama, misalkan sama saja, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari tes karakteristik pribadi. Nah, misalkan nilai akhir sama,
kemudian dilihat nilai kumulatif SKD, ternyata masih sama juga, maka dilihat nilai TKP-nya teman-teman pas SKD, tes karakteristik pribadi. Jika masih sama juga, baru dilihat TIU-nya, tes intelijensi umum. Jika masih sama juga, baru dilihat tes wawasan kebangsaan teman-teman, TWK ya. Nah, kemudian kalau udah TWK masih sama aja, maka akan dilihat IPK, Indeks Prestasi Kumulatif yang Tertinggi. Nah, itu yang dilihat. Kalau semuanya masih sama SKD-nya, langsung dilihat IPK-nya. Nah, kemudian itu untuk yang diploma sarjana dan magister teman-teman ya. Kalau yang sekolah menengah atas dan sederajat itu dilihat dari nilai tertinggi terus di ijazah ya, sama aja ya maksudnya ya. Nah, kemudian jika nilainya masih sama, nilai IPK masih sama, maka yang dilihat adalah usia pelamar yang tertinggi teman-teman. Jika misalkan semuanya sama nih, dilihat usianya misalkan ada yang usianya 30, ada usianya yang 31, maka yang lulus adalah yang usianya 31 tahun teman-teman. Oke, kemudian dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi teman-teman. Nah, ada kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penetapan kelulusan akhir, maka ini maksudnya jabatan kosong teman-teman ya. Ketentuannya seperti ini teman-teman. Yang pertama, bagi jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi oleh pelamar dengan kebutuhan khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penetapan atau lokasi kebutuhan yang sama, serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik teman-teman ya. Itu kalau kebutuhan umumnya kosong bisa diisi oleh kebutuhan khusus. Tentunya dengan melihat nilai SKD-nya yang sudah terpenuhi dan dia berperingkat terbaik teman-teman. Kemudian itu ketentuan yang pertama ya. Yang kedua, bagi jabatan kebutuhan khusus yang belum terpenuhi. Kalau ada kebutuhan khusus yang belum terpenuhi, maka dapat diisi oleh pelamar pada kebutuhan umum teman-teman. Saya perbesar dulu ya. Bisa diisi oleh teman-teman dengan kebutuhan umum. Gitu. Dan kebutuhan khusus. Oke, jadi kalau kebutuhan umum hanya bisa diisi oleh kebutuhan khusus. Kalau kebutuhan khusus bisa diisi oleh kebutuhan umum atau kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan lokasi kebutuhan yang sama, serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik. Gitu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya ayat 6, dalam hal instansi pusat melakukan pengelompokan unit penetapan atau lokasi kebutuhan yang sama, pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 hanya diberlakukan pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan tersebut. Dalam hal instansi daerah telah melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 yang tadi ya, jabatan yang kosong, masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, masih saja kosong teman-teman, dapat diisi oleh pelamar, dapat diisi oleh pelamar yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan berbeda. Jadi misalkan masih saja kosong nih dari yang penempatan lokasi yang sama sesuai dengan ayat 5, maka bisa diisi oleh jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama, jabatan dan kualifikasi pendidikannya sama, tapi penempatan atau lokasi kebutuhannya berbeda. Jadi misalkan ada yang lulus di tempat A dan masih kosong, misalkan tempat A masih kosong, sedangkan tempat B sudah penuh tapi ada yang lolos kriteria, maka yang B itu dapat ditempatkan di lokasi A yang masih kosong gitu teman-teman. Kemudian kita lanjut ke bagian ke-7, pengumuman hasil akhir seleksi dan masa sanggah. Pengumuman hasil seleksi dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan SKB. Ini udah ya, yang 40% SKD, 60% SKB itu teman-teman. Penempatan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan sesuai dengan yang sudah diumumkan ya. Kalau 2 formasi maka 2 formasi aja yang diluluskan. Gitu teman-teman.
Oke, pasal 51, pelamar yang keberatan tentang hasil akhir dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari ya teman-teman ya. Sudah saya cantumkan tadi tanggal berapa saja, sudah saya sebutkan masa sanggahnya. Nah, panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan. Jadi teman-teman harus siapkan kalau misalkan teman-teman menyanggah, maka harus alasannya itu jelas teman-teman ya apa. Karena ini sebagai pertimbangan dari panitia seleksi nantinya. Teman-teman cuma punya 1 kali kesempatan untuk melakukan sanggahan teman-teman ya. Jadi harus dipersiapkan. Dalam hal panitia seleksi instansi menerima alasan sanggahan, panitia seleksi instansi melaporkan. Kalau diterima oleh panitia seleksi, maka panitia seleksi akan melaporkan kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan. Panitia seleksi instansi berdasarkan persetujuan ketua Panselnas mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 hari teman-teman ya. Teman-teman ingatkan tanggal berapa ya. Jadi hasil akhir itu nanti setelah selesai masa sanggah gitu teman-teman, baru teman-teman aman. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak sanggahan. Oke, yang ini pasal 52 tentang pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada instansi pemerintah dan tidak mengajukan pindah selama 10 tahun gitu teman-teman ya. Oke, jika teman-teman mengajukan pindah, tetap saja mengajukan pindah sebelum 10 tahun, maka teman-teman dianggap mengundurkan diri teman-teman. Pasal 53. Nah, pelamar yang sudah dinyatakan lulus tapi di kemudian hari misalkan teman-teman mengundurkan diri, kemudian dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam waktu yang telah ditentukan. Jadi teman-teman harus aktif melihat pengumuman-pengumuman sampai kapan teman-teman dapat mengajukan dokumen untuk kelengkapan berkas. Jangan sampai kelewat dari tanggal tersebut. Kalau lewat maka teman-teman dianggap mengundurkan diri teman-teman. Oke, terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai. Ini kalau misalkan ada kecurangan ketika teman-teman mendaftar biasanya sih kalau yang C. Kemudian yang D tidak memenuhi persyaratan lainnya, dan yang E meninggal dunia. Oke, PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan. Kemudian PPK dapat mengusulkan penggantian pelamar dengan melampirkan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, surat keterangan dianggap mengundurkan diri, surat keterangan meninggal dunia. Kemudian berdasarkan usulan PPK, Ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti. Ini bisa teman-teman isi lagi jabatan yang kosong ya. Dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan. Misalkan teman-teman ada satu formasi ya misalkan ya, tapi ternyata yang lulus tadi itu misalkan mengundurkan diri atau lain sebagainya, maka urutan yang kedua yang akan diusulkan sebagai pengganti gitu teman-teman ya. Peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan. Berarti yang peringkat kedua gitu teman-teman. Dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti, maka pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi mengikuti ketentuan sebagaimana pasal 48 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Ini kalau misalkan yang peringkat 2 nggak ada, hanya sendirian peserta yang tadi itu yang lulus, tidak ada berarti kosong peringkat kedua, maka akan ditentukan yang lulus itu berdasarkan pasal 48 yang tadi sudah kita bahas teman-teman ya, pengisian jabatan kosong. Oke. Kemudian pengangkatan calon PNS dan masa percobaan ini akan kita bahas kemudian teman-teman ya, nanti kalau ada kesempatan. Kalau teman-teman mau kita bahas ini boleh silahkan komen saja di kolom komentar. Untuk kali ini itu saja, semoga membantu teman-teman untuk persiapan. Tingkatkan lagi doanya, semoga teman-teman lulus di tanggal 23 sampai tanggal 24. Sebentar lagi teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika menurut teman-teman ini bermanfaat, silakan klik like, komen, subscribe, dan jangan lupa share seluas-luasnya ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu terkait tentang pengumuman ini dan juga pengisian jabatan kosong kemudian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.